tentang 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Mengapa kalau berdoa dalam bahasa roh, akal budi tidak turut berdoa? Apa maksud kalimat ini? Ya, sebelum saya menjawab itu, kita perlu menyadari konteks dari 1 Korintus pasal 14, ya. Dalam 1 Korintus pasal 14 ini Paulus banyak berbicara tentang bahasa roh. Tapi bahasa roh yang dibahas dalam 1 Korintus 14 ini bukanlah Paulus sedang mengajar bahasa roh atau mengajar prinsip bahasa roh kepada jemaat di Korintus. Tidak. Kalau kita membaca keseluruhan bagian itu, Paulus sedang mengkritik praktek bahasa roh aneh yang muncul di jemaat Korintus. Jadi ada semacam bahasa roh yang liar, bahasa roh yang estatik, bahasa roh yang aneh sekali yang berkembang di jemaat Korintus. Itulah sebabnya 1 Korintus pasal 14 ini itu berisi kritikan, tapi juga berisi sindiran-sindiran terhadap praktek bahasa roh semacam itu. Karena itu kadang-kadang ketika kita membaca pasal ini, kita akan mendapati bahwa pada kalimat-kalimat tertentu, waktu Paulus bicara tentang bahasa roh, dia tidak bicara tentang bahasa roh yang sejati, bahasa roh yang sesungguhnya, tapi dia mengikuti apa yang menjadi praktek dari jemaat itu, dan karenanya dia mengungkapkan salah satu contohnya misalnya yang 1 Korintus 14 ayat 14 itu. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, jadi bahasa roh di Korintus itu salah satunya adalah bahasa estatik. Bahasa estatik sehingga dia seperti orang-orang mengalami trans, ya, mengalami trans atau semacam kesurupan. Dan karena itulah akal budi mereka itu tidak berjalan. Ya, akal budi mereka tidak berjalan, juga tidak ada penafsiran atau penerjemahan bahasa roh itu. Makanya kita lihat Paulus mengkritik kalau dalam pertemuan jemaat ada orang bahasa roh, ya banyaknya 2 atau 3 orang bicara seorang demi seorang, dan kalau tidak ada yang menafsirkannya lebih baik diam. Ya. Nah, maka pada waktu Paulus bicara, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maksudnya bukan bahasa roh yang sejati. Kalau aku berdoa dengan bahasa roh seperti yang kalian praktekkan ini, maka rohku yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Dengan kata lain, kalau aku berbahasa roh seperti bahasa roh kalian, maka itu melumpuhkan akal budiku, ya. Dan itu tidak benar, ya. Karena itu yang benar itu bagaimana? Yang benar itu harus bahasa roh yang sejati itu harus sejalan juga dengan akal budi. Maka akal budi tidak bisa dilumpuhkan, akal budi tidak bisa dibuang di dalam praktek berbahasa roh. Makanya satu ayat setelah Paulus bilang itu di 1 Korintus 14 ayat 16, dia lalu mengatakan prinsip yang sesungguhnya di ayat 15. Dikatakan begini, jadi apa yang harus kubuat? Ya, aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi ini yang Paulus katakan, roh dan akal budi itu harus sejalan. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Jadi Paulus maksudkan adalah bahwa akal budi tidak boleh dibuang dalam penggunaan bahasa roh, juga di dalam puji-pujian kepada Tuhan harus dipakai. Tapi yang terjadi di Korintus ini itu hanya rohnya saja, tapi akal budinya tidak jalan. Ini bahasa roh macam apa? Bahasa roh estatik. Ya, jadi sebenarnya di ayat itu Paulus sedang mengkritik, bukan sedang mengajarkan. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil
serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esrasoro melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Tuhan Yesus memberkati.